Pada malam hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul Bertanding untuk Menang. Ayat penuntunnya saya ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Tanpa kita sadari bahwa kita yang telah lahir di dunia ini, kita adalah seorang pemenang. Paling tidak dari bibit ayah dan ibu yang bertemu, seharusnya ada puluhan juta manusia yang harus ada, yang harus jadi, dan mereka semuanya berebut untuk menjadi manusia. Tetapi dari puluhan juta itu hanya kita yang lahir. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Dick Warren, bahwa Tuhan mempunyai satu rencana bagi kita secara pribadi. Paling tidak dikatakan, untuk kelahiran kita secara pribadi, Tuhan mengatur bahwa bapak kita dan mama kita harus menikah. Teorinya adalah, kalau bukan bapak kita dan mama kita yang menikah, bukan kita yang lahir. Yang kedua, ketika orang tua kita, misalnya seharusnya mereka menikah pada bulan Juni, tapi mereka tidak menikah pada bulan itu, maka sama saja bukan kita yang lahir. Bahkan tempat di mana juga kita lahir, Tuhan sudah atur semuanya. Jadi pada dasarnya kita adalah seorang yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan, dan kita telah diciptakan menjadi seorang pemenang. Pendengar radio Hadla yang kami kasihi, Yesus dan para rasul sering menggunakan kiasan atau gambaran untuk mengungkapkan satu kebenaran dan rahasia kerajaan Allah. Bahkan nasihat-nasihat yang sangat praktis. Untuk apa? Agar kebenaran itu gampang dimengerti, mudah diingat, dan bahkan lama diingat. Seringkali Yesus menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang dilihat oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti terang dunia, garam dunia, dan lain sebagainya. Nah, ayat pada malam hari ini dimulai dengan satu kalimat, tidak tahukah kamu? Kata tidak tahukah kamu mempunyai makna. Yang pertama adalah jangan lupa. Makna yang berikutnya adalah harus yakin. Dan makna yang ketiga adalah kamu harus terus ingat. Nah, disinilah Rasul Paulus mengingatkan kita terhadap dua hal. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Dalam nats ini kita baca ada dua gambaran yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menekankan kerajaan Allah itu. Yaitu kalau kita baca seterusnya di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dua gambaran dari atlet dan juga petinju. Inilah yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus. Ada tiga hal yang ingin ditekankan. Yang pertama adalah bahwa hidup itu perlu perjuangan untuk mencapai satu keberhasilan. Sering manusia menginginkan hasil tanpa proses. Sering manusia menginginkan mahkota tanpa perjuangan. Seringkali juga manusia ingin memperoleh ijazah tanpa belajar. Yang kedua,
Untuk sebuah hasil harus ada proses. Itu sebabnya kenapa ada banyak pencuri. Karena dia tidak ingin proses, dia hanya ingin panen tapi tidak bisa mau menanam. Pencuri dia tidak ingin susah mengelola kebun atau lain sebagainya, tapi dia hanya ingin panen. Dia tidak ingin proses, sehingga hal-hal yang terjadi. Dan ini yang terjadi pada zaman ini. Yang ketiga, untuk hasil yang maksimal harus ada usaha yang maksimal. Inilah yang ditekankan oleh Paulus. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka lakukanlah apa yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Ini adalah satu kalimat yang luar biasa. Bila mana kita ingin mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka lakukanlah sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Kalimat yang kedua, ketika kita ingin mendapat hasil yang luar biasa, maka lakukanlah sesuatu hal dengan yang luar biasa. Saat kita melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, maka hasilnya pun biasa-biasa saja. Saat kita tidak melakukan apa-apa, maka hasilnya juga tidak ada apa-apa. Kita harus melakukan dengan jujur. Baik, bagaimanakah cara bertanding untuk mendapat kemenangan? Yang pertama adalah masukilah arena pertandingan. Belum pernah seorang atlet yang menang tanpa bertanding. Tempat pertandingan atau area pertandingan adalah satu tempat pembuktian bagaimana dia untuk menentukan apakah dia pecundang atau menang. Area pertandingan adalah satu tempat membuktikan bagaimana persiapan dia. Oleh karena itu, cara untuk menang adalah pertama, masukilah area pertandingan itu. Arena pertandingan adalah satu-satunya tempat bagi para pemenang atau yang kalah. Arena pertandingan adalah tempat untuk menampilkan yang terbaik. Yang ketiga, bahwa arena pertandingan adalah tempat pembuktian untuk semua persiapan, baik itu persiapan mental, fisik, dan lain sebagainya. Strategi, taktik. Apakah kita tahu, Pak Ibu? Mungkin kita terpesona dengan seorang petinju yang namanya Mike Tyson. Dia tidak pernah dikalahkan sebelumnya. Dia harus menang di dalam ronde 3 ke bawah. Tetapi satu kali dia kalah. Bagaimana caranya agar dia kalah? Yaitu menampilkan satu taktik, yaitu diajak bertanding di atas 6 ronde. Dan memang dia kalah. Disitulah kemampuan dia ditantang. Sama dengan kita, seorang atlet. Seorang atlet harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Dia harus masuk ke pertandingan itu. Dan yang kedua adalah dia harus bertanding. Perkelahian binatang saya pernah nonton. Saya pernah nonton perkelahiannya antara seekor ayam dan seekor anjing. Mungkin kalau kita ceritakan bagaimana perkelahian antara seekor ayam dan seekor anjing, pasti kita katakan pasti ayahnya yang kalah. Tetapi tidak, anjingnya yang kalah. Dibuat lagi binatang yang paling besar dan binatang yang paling kecil, kalah juga yang besar. Setelah dicari tahu, ini adalah rupanya kenapa yang binatang kecil itu bisa menang. Ada caranya, ada taktiknya dia, sehingga dia bisa menang. Lalu juga singa sama babi hutan. Mungkin kita katakan, pasti kalah babi hutan sama singa. Tapi di dalam video itu kalah singa sama babi hutan. Babi ini dia mempunyai strategi yang luar biasa. Jadi kita akan singgung kembali bahwa masukilah arena pertandingan untuk membuktikan bahwa kita adalah seorang menang. Siap atau tidak siap, setiap hari kita memasuki area pertandingan. Ketika kita bangun pagi, kita langsung dihadapkan dengan satu area pertandingan, waktu untuk bertanding.
apa yang harus saya lakukan pada hari itu. Apakah ingin menjadi seorang yang menang atau seorang yang kalah? Ketika saya memasuki ruangan kelas, apakah saya akan menjadi seorang pelajar yang sukses atau tidak? Ada istilah bagi mahasiswa yaitu SKS, yaitu sistem kebut semalam. Hari ini apa? Besok ujian, malam baru belajar, yang lainnya tidak usah. Bahkan ada mahasiswa ketika dia dikasih nilai yang rendah, dia akan marah sama dosennya. Padahal dia tidak belajar apa-apa. Dia suka kalau dia tidak belajar tapi nilainya bagus. Ini adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, akan memberatkan pemikirannya. Umat Allah otomatis menjadi peserta. Kita kembali membaca, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelaran pertandingan semua peserta turut berlari, siap atau tidak siap, sadar atau tidak sadar, semua kita akan bertanding setiap hari. Dan dikatakan dalam pertandingan itu, kalah atau menang tergantung bagaimana persiapan kita. Dan dikatakan di dalam satu ayat dalam Amsal pasal 16 ayat 32, sebenarnya musuh pertama-tama yang harus kita kalahkan bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Amsal 16 ayat 32, orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Diri kita adalah musuh kita yang terbesar. Diri kita adalah benteng terkuat kita. Seringkali saya dengan saya bertanding, dan seringkali saya dikalahkan oleh saya. Keinginan daging saya dikalahkan, yang seharusnya keinginan daging kita haruslah terus dikalahkan betul-betul ya, atau menang. Mana yang perlu kita menangkan? Apa keinginan rohani atau daging kita? Diri kita merupakan tembok yang tertinggi yang harus dirobohkan, dan kita sendiri yang harus merobohkannya. Diri kita merupakan benteng pertahanan yang terkuat dan terakhir yang kita harus kalahkan. Di dalam diri kita ada benteng-benteng dan tembok yang harus kita kalahkan, seperti tembok iri hati. Itu harus kita kalahkan. Kenapa orang iri hati? Ada istilah yang terkenal pada saat ini ada, yaitu smos. Smos adalah senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Orang iri biasanya begini, bukan karena miliknya berkurang, tapi karena milik orang lain bertambah, dia juga iri. Dia punya pendapatan, miliknya tidak berkurang, tapi karena milik orang lain bertambah, dia iri. Bahkan istilahnya katanya, kalau kita sudah iri sama orang lain, apapun yang dipakainya itu kita cemooh. Sendal baru bilang sendal jelek. Tapi kalau kita mencintai orang lain, sendal butut pun bilang bagus dan mahal. Ini yang perlu kita lakukan, yaitu tembok iri hati, tembok kesombongan. Bagaimana prinsip orang sombong? Prinsip orang sombong itu adalah saya di atas segalanya. Saya harus butuh dihormati oleh orang lain. Tidak ada yang boleh melebihi saya. Sayalah di atas segalanya. Kalau bisa, saya bisa melebihi Tuhan. Ada juga di sana benteng kemalasan. Ada benteng egoisme yang harus kita kalahkan. Benteng selera, benteng keinginan mata, keangkuhan hidup, merasa diri kaya, dan yang lainnya adalah merasa diri berkecukupan. Orang yang paling tahu tentang kekurangan kita adalah diri kita sendiri. Orang yang paling tahu tentang kelemahan kita adalah pribadi kita sendiri. Cara yang kedua agar kita boleh menang adalah milikilah kelengkapan. Kelengkapan mana? Yaitu kelengkapan buah-buah roh itu. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-24, tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua orang turut berlari, tetapi hanya satu orang yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kata kuncinya ada di sini adalah dengan sungguh-sungguh.
sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Apakah makna yang terkandung dengan sungguh-sungguh? Supaya kita menang, kita harus sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada istilah, mungkin ini istilah yang udah kuno tapi masih relevan katanya. Kalau manusia katanya, kalau dia kerja tidak keringat, tapi kalau makan keringat. Ya, kurang tahu nih. Ada orang yang tidak suka keringat, tapi pengen dapat hasil. Supaya menang kita harus sungguh-sungguh. Kita harus menguasai kita dalam segala hal. Di dalam Galatia 5:20-23 dikatakan, kita harus memiliki buah-buah roh. Buah roh. Roh itu satu tapi rasanya banyak. Kasih itu adalah sabar, murah hati, dan sebagainya. Kita tidak bisa katakan demikian. Oh, saya hanya bisa sabar saja, murah hati saya nggak bisa. Saya hanya bisa ini, nggak bisa yang lainnya. Kita harus memiliki semuanya. Yang ketiga adalah berlari dengan tujuan. Salah satu hal agar kita boleh menang dalam pertandingan itu adalah berlari dengan tujuan. Ada orang yang hidup tanpa tujuan hidup. Ada 3 pertanyaan di dunia ini, pertanyaan yang terbesar, yaitu dari mana saya asal, mengapa saya berada di dunia ini, dan kemana saya akan pergi. Ketika kita bertanya kepada para ilmuwan, kebanyakan jawabannya kalau ditanya dari mana kita asal. Yang percaya teori Darwin dia akan berkata bahwa kita ini berasal dari benda yang paling kecil, baru dia berevolusi menjadi sempurna. Tetapi Alkitab menjawab bahwa kita berasal dari tangan Allah. Kita adalah ciptaan Allah, imago Dei. Jadi kita adalah sumber, kita ada Allah. Untuk apa kita ada? Ini pun kalau kita tanyakan kepada orang yang tidak percaya Tuhan, kenapa kamu ada di dunia ini? Ya saya ada, supaya saya ada aja. Untuk apa ada? Yaitu supaya ada. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan, engkau boleh berada di dunia ini yaitu untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tanpa kita memperhatikan kedua hal ini, maka kita adalah seperti orang yang ada tapi tidak ada, yaitu keberadaan kita adalah sia-sia belaka. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup dengan tujuan. Ketika kita tidak hidup dengan tujuan, maka kita sebenarnya bukanlah hidup sesungguhnya. Pertanyaan ketiga adalah, kemana kita pergi? Banyak orang yang katakan, kita makan banyak-banyak, mengumpulkan harta banyak-banyak, setelah itu makan mati, habis. Kalau hanya itu tujuan kita, kita adalah orang yang sangat sia di dunia ini. Ingat, saya katakan tadi, bahwa sebenarnya ada jutaan manusia yang harus hidup, tapi hanya kita yang hidup. Allah mempunyai tujuan yang paling istimewa bagi kita. Yang ketiga adalah berlari dengan tujuan. Kata menyerah tidak ada dalam kamus seorang pejuang. Kalau kita ingin menang, jangan pernah ada kata putus asa atau menyerah. Putus asa juga tidak ada dalam kamus seorang petarung sejati. Dikatakan saya harus menang, saya harus menang. Mundur tidak ada dalam kamus seorang pahlawan. Dalam pikirannya persiapan masuk arena pertandingan, bertanding, menang, hanya itu. Kita coba membuat satu pelajaran kesimpulan bahwa untuk menjadi pemenang, yang pertama kita harus memasuki arena pertandingan itu. Yang kedua adalah kita harus memiliki kelengkapan iman itu. Yang ketiga adalah harus berlari dengan tujuan. Saya sangat terkesan dengan seorang pelari. Pelari ini pada waktu dia dulu latihan, hanya dia juga turut berlari. Pada setengah perjalanan, tiba-tiba kakinya kram dan dia terjatuh, dia tidak bisa bergerak lagi. Semuanya sudah sampai ke apa? Sampai ke finish. Tapi dia tidak pernah berhenti berlari.
Dia mencoba dengan segenap kekuatannya dengan merangkak. Datang ayah menolong dia dan mereka berlari. Piala sudah dikasih kepada pemenang, baru dia masuk. Tetapi ketika dia masuk ke daerah finish, semua orang tepuk tangan, memeluk dia. Setelah itu ditanya, kenapa kamu berusaha sekuat tenaga untuk lari sampai finish? Dia katakan, saya dikirim oleh negara saya bukan untuk memulai satu pertandingan, tapi untuk sampai di finish. Kita sebagai umat Tuhan seperti itu. Kita hidup di dunia ini bukan saja harus memulai satu kehidupan, yaitu lahir, tapi kita harus mengakhiri pertandingan itu. Kita harus bertanding dan mengakhiri pertandingan itu. Pertandingan yang harus kita raih adalah pertandingan dengan sungguh-sungguh, persiapannya sungguh-sungguh, dan kita harus menang. Dan yang kita peroleh adalah ada 3 hal yang kita peroleh ketika kita memiliki tadi masuk era pertandingan, memiliki kelengkapan dan berlari dengan tujuan. Ada 3 hal yang kita ingin capai. Yang pertama adalah memperoleh hadiah. Kira-kira hadiah apa yang ingin kita dapati? Saya pikir hadiah yang kita ingin peroleh adalah kehidupan kekal. Kita harus masuk surga. Kita harus masuk surga. Kalau tidak, sia-sia kelahiran kita, sia-sia perjuangan kita, dan sia-sia kematian Yesus. Yang kedua adalah ayat 25, harus kita akan memperoleh mahkota abadi. Hadiah penting, mahkota penting. Tapi ayat 27 adalah kita baca ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri itu. Yang terakhir adalah kita lihat, agar kita berterima kepada Allah. Kata berterima kepada Allah adalah kata yang ingin kita dengar. Kalau kita baca dari perumpamaan 10 anak darah, 10 anak darah ini sama-sama mereka menunggu kedatangan mempelai pria itu. Sama-sama memegang pelita, sama-sama mengantuk, sama-sama tertidur, sama-sama bangun. Perbedaan mereka cuma satu. 5 anak darah bodoh memiliki pelita, tapi tidak memiliki minyak. Ketika mereka pergi membeli minyak dan pengantin pria itu datang, lalu mereka mengetuk pintu. Bukankah kiranya kami pintu? Apa kata pengantin itu? Aku tidak pernah mengenal. Bagi kita yang sudah berkeluarga, coba kita renungkan kalimat ini. Seandainya seorang suami, dia pergi keluar, lalu dia pulang, dia mengetuk pintu. Ma, buka pintu. Siapa? Ini suamimu. Oh, saya tidak pernah mengenal kamu. Atau sebaliknya, istri pergi kerja, suami di rumah, lalu datang, Pak, buka pintu. Siapa? Saya istrimu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Pak Ibu, pendengar radio Harta yang kami kasih, tidak cukup bagi kita mengenal siapa Tuhan. Yang lebih penting adalah Tuhan harus mengenal kita. Kita telah diciptakan untuk menjadi seorang pemenang. Dari kandungan ibu kita sudah menang. Dalam pertemuan kita sudah menang. Dan perjuangan kita harus menang. Oleh karena itu, yang Tuhan mau agar kita boleh menjadi seorang petanding, bisa menang. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh. Kesimpulan dari pelajaran kita malam hari ini adalah bahwa sejarah perjuangan umat Tuhan, sejarah kekristenan tidak pernah mengenal kata putus asa. Ada 3 kata pemeo yang sering muncul. Bahwa seringkali pekerjaan Tuhan, perjuangan umat Tuhan sering dihambat tapi tetap merambat. Sering dijepit tetap melejit. Dihadang tetap mengembang. Akhirnya kita harus memberikan satu kekuatan kepada orang lain agar kita boleh menang. Supaya menang, kita harus menguasai dalam segala hal, berlari dengan tujuan,
memasuki arah pertandingan, dan kita harus juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka kita akan menjadi seorang pemenang sejati. Kita bisa menang bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus adalah firman pada hari ini. Tuhan berkati kita.